Kabupaten Indramayu adalah daerah yang berada di tepi utara Jawa Barat. Didirikan oleh Raden Arya Wilalodra pada tahun 1527 Masehi. Memiliki luas wilayah sekitar 2099 km persegi yang terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 309 desa. Dihuni lebih dari 1,8 juta jiwa, dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Tak heran, Indramayu sukses menjadi penghasil ikan terbesar di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2016 hingga sekarang. Hal ini tak lepas dari peran penting pemerintah dan masyarakat nelayan yang kompak mengangkat derajat masyarakat dan wilayahnya. Inilah Desa Karangsong. Nama saya Heru Muktiansa, umur 31 tahun, jabatan saya Ketua 2 Bidang Usaha. Tugas dari KPL Mina Sumitra itu sebagai wadah dari para nelayan, terus juga para anggota KPL Mina Sumitra itu sendiri. Menjembatani antara pembeli dengan nelayan. Dan kami memfasilitasi para nelayan yang terkhusus anggota yang tergabung di dalam KPL, seperti perbekalan, BBM, dan lain sebagainya. Semua kapal, gede, kecil, sedang. Kami menjembatani semua nelayan yang ada di Karangsong. Karena kami posisinya itu jilnet dari insang hanyut, ya ada banyak kemiri, tongkol, terus kakap merah, terus lama juga ada, yang lain sebagainya juga banyak. Kalau ngejual itu kitanya di TPI, itu fungsinya KPL itu. Kami ada TPI dan itu menyelenggarakan buat pembeli, di situ kita lelang dan sistemnya itu lelang, Mas. Tapi ada tapinya, harus terdaftar dulu di KPL. Kita memastikan bahwa si pembeli tersebut benar apakah itu pembeli atau bukan. Yang dikhawatirkan kan masalah keuangannya itu. Ya, gitu. Karena kita itu sebagai penengah, jadi kalau pemilik kapal atau nelayan itu tahunya di KPL. Nah, sedangkan KPL kita yang ke akul kalau ke pembeli. Perekonomian nelayan sekarang alhamdulillah itu sudah mulai stabil, Mas. Waktu kemarin pas COVID itu dampaknya luar biasa. Kami sendiri juga merosot dan para nelayan itu hampir 60% pendapatannya berkurang karena dampak COVID tersebut. (2020 300, 2021 300, sekarang alhamdulillah tahun 2022
sudah mulai naik jadi 400-an. Alhamdulillah. Kalau dibilang sejahtera, ya sejahtera. Kalau dibilang nggak sejahtera ya stabil aja sih. Tapi kalau di akumulasikan itu sekitar berapa ya, 60%-an sejahtera sih. Nama saya Ahmad Muzaki, pemilik kapal nelayan KM Abadi dengan KM Sakira. Saya mulai usaha tahun 2010 sampai sekarang. Saya memiliki jumlah kapal nelayan 3, tapi yang beroperasi 2. Beratnya yang pertama 29 gross ton, yang kedua 60 gross ton, yang ketiga 142 gross ton. Ini yang pertama sekarang posisinya lagi nggak melaut karena masalah permodalan. Untuk sekali melaut yang untuk dibutuhkan untuk yang 60 gross ton itu operasionalnya kisaran 200 sampai 250 juta yang mencakup bahan bakar, bahan pangan, dan lain-lainnya. Kalau untuk yang 142 gross ton itu operasionalnya mencapai 1 sampai 1,5 miliar sekali melaut, karena BBM-nya aja sekitar yang 142 gross ton itu BBM-nya sudah pakai industri murni. Kan beda-beda, setiap kali melaut kan nggak mesti sama, jadi tiap kali melaut biasa itu beda. Kadang-kadang lagi 10.000, kadang 11.000 per liter. Kalau misalkan kan muatannya kisaran, kemarin saya muat itu 64.000 liter. Maka 10.000 bego 140 kan. Nah kalau 11.000 wis ditundek. Tahun 2010 diutangi, terus ketika lunas saya bikin yang kedua. Ada tambahan utang juga, tapi nggak seberapa. Udah selesai yang yang kedua, yang 3 sama posisinya utang lunas, bikin lagi. Ini nomor 3. Tapi kita mah sih ya apa nih, nggak berani spekulasi ke bank. Bisa sih dimatakan langsung kebetulan nggak bisa, cuma kita Parawangi. Per tahun mah, kalau yang Papua belum pernah saya. Masalahnya baru pertama melaut. Kalau yang ini mah rata-ratanya per tahun hasil tangkapan yang 60 gross ton itu, kapal ukuran segitu, hasil tangkapannya kalau dibikin rata-rata pasti paling kisaran 30 tonan dapatnya tuh per trip. Kalau 4 berarti 120 ya per tahunnya. Soalnya kan ada yang kalau maksimal satu kapal itu kalau sekali bawa penuh itu 45 ton, cuman jarang. Paling sekali aja penuh, paling kesana-kesananya paling cuma dapat 30 ton, kadang-kadang 25 ton. Rezeki kan nggak ada yang tahu. Hitungannya 1 tahun 4 kali, berarti 3 bulan lah. 3 bulan. Yang untuk sini kalau Papua umumnya sih 2 tahun tuh 3 kali, tapi kita belum pernah tahu. Soalnya baru pertama. Iya.
Yang Kalimantan mah us tahunan ya, us 10 tahun lebih. Yang Papua baru sekali ini. Sekarang tuh ada 3 angkanya tuh ya, di 711, 713 sama 718. Itu tuh zona misalkan kayak 711 kalau nggak salah itu Natuna. Kalau 713 daerah Selat Makassar. Kalau yang 718 larinya ke Papua. Ada zonanya, aturan dari pemerintahnya seperti itu. Surat-surat pasti ya, kayak kelengkapan surat izin berlayar apa segala macam, sama ada BPJS segala macam ada sekarang mah. Terus ya solar, bahan pangan kayak beras, Indomie, gula, ya intinya pun sih. Terus alat pembantu misalnya kayak pendeteksi ikan ya. Nah, itu sonder ya, sonar ya, anak ngomong sonar, anak ngomong sonder, sama radio komunikasi ya. Misalkan pengen tahu kabar kah, biasanya dibuka kan setiap kali asar tuh, asar baru esok jam itu biasanya buka kotakon anak ingin di posisi. Tapi sekarang mah udah ada PMS ku itu programnya dari pemerintah, ada pajaknya juga, jadi kayak semacam GPS. Jadi posisi kapal ada di mana, kita lewat HP udah tahu posisinya ada di mana. Mau satelit sih. Sekarang ada namanya PMS. Iya. Pajaknya ku 6 juta per tahun. Alatnya kisaran 13 juta. Itu wajib punya. Syarat, karena gini juga sih, misalkan ini kapal ini zona daerah tangkape wilayah 713. Kok ini posisinya ada di 711? Nah itu bisa kena sanksi. Dari rumah dapat teguran dari pemerintah. Tujuannya seperti itu. Nama saya Opendi, umur 47, pekerjaan nelayan. Sekian ya. Buru nelayan. Sebagai nakoda di kapal KM Shakira. Berlayar sekitar umur lulus SD lah. Iya, sudah terjun ke laut. Turun-temurun dari orang tua. Kan tadinya jadi ABK dulu. Kemungkinan karena kinerja agak bagus, kemungkinan sama tekong diangkat kan gitu. Pertama udah sekitar berapa? 10 tahun jadi nakoda. Iya. Tugas nakoda ya jadi pemimpin itu. ABK kerja, cara kerja ABK kan harus diatur cara kerjanya gimana. Terus cara pertama melempar ini kan yang ngatur nakoda, yang pertama lempar jaring sampai narik ya, sampai tarik lagi sampai nanti hasil pengepakan itu nakoda yang tanggung jawab, ya cuman ngatur. Kalau ketentuan itu pegang saya, yang bikin aturan saya. Jadi pengaturan saya yang ngatur. Iya, kendali penuh selama di laut.
Kendala ya kemungkinan mesin rusak gitu kan, ada badai, terus ini ABK sakit kan, itu kendala yang paling berat, harus bertanggung jawab penuh. Misalkan ABK sakit ya, meski kalau deket ini pulau yang ada rumah sakit apa itu ya mendarat dulu, singgah lah istilahnya. Ya cuaca ya itu tadi, memang kalau ada badai aja yang kendalanya ya, lainnya itu ya bisa berjalan lancar. Memang itu standar sih, ada ini apa komunikasi dari darat melalui radio, ada radar. Kalau besok sekitar lusa ada badai, kita akan cari tempat perlindungan gitu. Ya paling diingat ya kalau hasilnya melimpah kan. Itu kan terbayar sudah, kelelahan apa itu kan, kalau sudah palkanya penuh. Itu paling berkesan kalau udah mau pulang, itu udah pikirannya kan udah ketemu keluarga lah. Iya. Nama saya Sulaiman, umur 35, kerjaan saya nelayan. Ora melu ya biasa miang-miang ning wong. Taur jam tengah papat, kadang-kadang berangkat jam esuk, kadang-kadang jam setengah 8, jam 8, lambat-lambat setengah 9. Kadang-kadang bakal lautan Jawa mah 2 bulan. Bakal sekin kan lagi musim lautan karena kan sampai 6 bulan 7 bulan. Semua mereka semuanya kakap merah karo tangiri. Cuman apa bae lah. Nama saya Fathur Roji, umur 37, kerjaannya nelayan. Umurnya kalau nggak salah itu sekitar 18-an. Mulai ya ikut-ikutan dulu sama orang, terus ya sambil belajar, terus ya jadilah memahami apa yang nelayan kerjakan, cara menangkap ikannya. Kalau ke laut itu, kalau di sini ya di pinggir-pinggir aja sih, di tengah bagang atau di daratan kapal tanker. Kalau punya perahu itu tahun 2019. Yang dicari itu udang, cumi, ikan kecil, ikan. Kalau berangkat itu ya sekitar 1 hari, kadang 2 hari. Kadang berangkat sore pulang pagi, kadang berangkat pagi pulang sore. Nama jaringnya itu namanya jaring Apollo. Kalau sekali begitu tahu di jaring itu 3 jam baru diangkat.
Kalau satu hari itu paling 3 atau 4 kali kita angkat. Kalau berangkatnya itu tergantung, kadang pagi pulang sore, kadang sore pulang pagi, nggak menentu. Kalau dapat rezeki banyak ya dapatnya banyak, kalau dapatnya enggak rezekinya hingga syarat ya dapatnya sedikit. Nama juga mencari ikan di laut. Kalau satu hari itu rata-rata kita berangkat itu kadang-kadang 500 itu dapat 500, kan belum dipotong perbakalan untuk minyaknya, untuk makannya, untuk rokoknya, itu jumlahnya kadang-kadang 330, lebihnya sedikit. Kalau jualnya itu ada bakulnya itu. Kalau ini namanya itu lagi rame-rame pesta laut Nadran. Kalau orang Jawa Nadran, kalau orang kota namanya pesta laut. Upacarane kita kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena supaya kita diberikan rezeki yang limpah. Ya, kalau di lautnya itu kita membawa kapal-kapalan, adat ini namanya adat Jawa, itu melarung kapal. Ya itu tradisi orang nelayan. Kalau 1 tahun 2 tahun itu kita harus mengadakan syukuran. Saat sinar matahari memudar di Cakrawala, kita menyadari betapa besar kontribusi nelayan Karangsong terhadap kehidupan di Jawa Barat. Mereka adalah garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan pangan, menghidupkan perekonomian, dan menjaga tradisi nenek moyang. Memberikan dampak positif bagi ribuan keluarga di sekitarnya. Namun, di balik keberanian mereka, terdapat tantangan besar yang siap menghadang perubahan iklim dan cuaca yang tak terduga, menjadikan pekerjaan ini bukan isapan jempol belaka. Hati mereka masihlah penuh semangat dan harapan di tengah tantangan alam dan perekonomian. Dengan semangat juang yang luar biasa, dapat membuka mata kita agar selalu mendukung dan melestarikan kehidupan dalam menjaring asa nelayan Karangsong.